Soal berikutnya nomor 12. Pertanyaannya adalah diketahui A kromosom dalam keadaan tunggal, B adalah kromosom dalam keadaan sepasang. Berarti kalau saya gambarkan A ini itu kromosomnya masih begini adik-adik. Nah, ini namanya kromosom tunggal. B itu kromosom sepasang, berarti B itu kromosomnya begini. Nah, karena dia sepasang. Ya. Oke, sepasang berarti dia ada dua kromatid ya. Oke. Kita lihat di pernyataan yang tepat. Kalau A itu kromosom tunggal seperti ini, dia ditemukannya di mana? Berarti kalau posisinya A tunggal, saya tulis ulang, berarti dia ada di anafase mitosis. Gitu ya. Kemudian B itu berpasangan, berarti dia ada di profase mitosis, metafase mitosis, dan di awal saja, cuma di awalan gitu ya. Oh, sebentar, diralat awal metafase dan di akhir metafase. Oke. Gitu. Jadi kalau ini digambarkan yang dia masih di dalam tengah-tengah dulu. Nah, dia masih begini. Nah, masih begitu. Kalau di profase kan jelas karena dia duplikasi kromosom. Tapi kalau di anafase mitosis kan dia sudah begini. Gitu ya. Berarti jawaban yang tepat A ditemukan di meta, tidak. B ditemukan di inter, tidak. Kalau di inter itu kan kromosomnya masih awal, kromatin. Dia masih kromatin kalau di inter. A di profase tidak. B di telofase juga tidak. Kalau telofase itu sama, dia kromatin juga. A pada anafase. Betul ya? Jawabannya E. Oke, kita lanjut. Soal nomor 13. Mikografi suatu sel tikus, ini soal SBM tahun 2018, yang sedang membelah menunjukkan 19 kromosom yang terdiri atas satu kromatid. Oke, jadi kata kuncinya adalah 19 kromosom dengan satu kromatid. Berarti kalau itu digambarkan, kromosomnya hanya seperti ini. Dan ini jumlahnya 19, gitu. Dari informasi tersebut dapat diketahui bahwa mikrograf diambil pada fase, kalau dia seperti ini, kalau ini kita bicara meiosis, berarti kedudukannya dia pasti ada di meiosis berapa adik-adik? Pasti di meiosis 2. Nah, cuma fase apa? Nanti kita lihat ya. Kenapa ini di meiosis 2? Karena ingat, kalau di meiosis 1, kondisi kromosom itu pasti homolog. Artinya dia 4 kromatid. Nah, seperti ini kan? Ini atau disebut dengan tetrat. Sebentar. Oh, ada satu lagi ya, kurang tadi gambarnya. Nah, seperti ini. Ini kan 4 kromatid. Itu yang kita sebut dengan tetrat ya. Kalau meiosis 1 dia kromosomnya homolog. Oke. Nah, kita cek adik-adik, kalau dia sudah seperti itu, meiosis 2, adanya di mana? Di akhir sitokinesis atau meiosis 2. Berarti kalau akhir sitokinesis itu ada di telofase. Kalau meiosis 2, telofase itu kan sudah paling belakang. Kromosomnya balik ke awal adik-adik. Dia jadi kromatin. Nah, berarti nomor ini tidak mungkin nomor yang jawaban A. Awal telofase pada meiosis 1. Ingat adik-adik, kalau meiosis 1 kan dia kromosomnya dalam kondisi tetrat. Kalau itu telofase, kalau telofase 1 berarti kromosomnya jadi kayak gini kan? Nah, dia masih memiliki 2 kromatid.
gitu ya. Jadi kalau di telofase 1 dia masih 2 kromatid, berarti salah. Profase 1 atau profase pada meiosis 1. Profase pada meiosis 1 tuh kayak gimana? Kayak gini adik-adik. Nah, ini kan profase 1. Nah, pada meiosis 1. Jadi kromosom homolog atau tetrat. Salah berarti ya. Pada awal anafase meiosis 2. Awal anafase meiosis 2. Kalau awal anafase meiosis 2 berarti kan dia sama dengan anafase mitosis. Kondisi kromosomnya kan seperti ini ya. Jadi kalau saya gambarkan untuk ana 2 berarti dia nih sel, dia seperti mitosis, berarti yang ke kutub adalah kromatid. Nah, dia begini pasti kan. Nah, begini ya. Satu saja kromatid. Jadi kromosom dengan 2 lengan atau 1 kromatid. Oke, mohon maaf adik-adik, ada error lagi. Nah, saya ulang ya. Jadi tadi kita sampai di sini ya, awal anafase meiosis 2. Jadi kalau meiosis 2 kan dia sama dengan anafase mitosis. Berarti kondisi selnya kan begini. Ketarik menuju kutub masing-masing. Nah, begini ya. Berarti ini kromatidnya tunggal. Artinya kromosom dengan 1 kromatid saja. Berarti jawabannya benar yang D gitu. Oke. Kalau awal profase meiosis 2, kondisi kromosomnya masih begini adik-adik. Nah, masih. Jadi tidak homolog lagi, tapi dia masih dengan 2 kromatid. Kalau untuk profase 2, profase meiosis 2 gitu. Oke, kita lanjut. Soal nomor 14. Nah, soal nomor 14 ini peristiwa berikut ini yang tidak terjadi selama profase pada mitosis. Yang tidak terjadi selama profase pada mitosis. Berarti yang mana adik-adik? Kalau profase mitosis, ciri khasnya adalah duplikasi kromosom. Oke. Lalu apa lagi adik-adik? Muncul spindle atau mikrotubul. Lalu membran inti dan nukleolus itu mulai hilang. Oke. Berarti yang tidak terjadi yang mana? Adalah yang sinapsis. Karena sinapsis ini ada di profase 1. Berarti dia bagian dari meiosis 1. Ini meiosis ya. Oke, kalau polimerisasi tubulin itu yang mana? Yang 2 ini, tubulin dan mikrotubus, itu yang berkaitan dengan kemunculan spindle adik-adik. Kondensasi benang kromatin ini yang berkaitan dengan duplikasi kromosom. Berarti itu terjadi di profase mitosis. Asosiasi DNA dengan protein histon itu sama ya, itu berkaitan dengan duplikasi kromosomnya. Ini sama. Oke, berarti jawabannya A ya. Kita lanjut soal nomor 15. Soal UTBK tahun 2019. Telofase 1 meiosis, susunan kromosom setiap sel anaknya adalah, karena ini telofase meiosis 1 ya, berarti kondisi kromosomnya bagaimana adik-adik? Kalau dia telofase 1, berarti kondisi kromosomnya masih begini. Oke. Telofase 1 ya, meiosis, kondisi kromosomnya masih seperti itu. Nah, karena dia telofase 1 meiosis 1, ini dia kan di akhir meiosis 1 adik-adik, berarti dia haploid. Nah, berarti dia kalau dikatakan diploid salah ya. Berarti jawabannya tinggal A atau C. Kita lihat bagaimana susunan dari kromatidnya ini. Kalau dia seperti ini, kromatidnya tunggal atau ganda adik-adik? Iya, ini 2 kromatid. Berarti jawabannya C ya.
Oke. Oke, soal berikutnya nomor 16 SIMAUI tahun 2010. Pernyataan berikut benar untuk meiosis kecuali, meiosis ya. Kalau meiosis itu berarti pembelahan sel yang terjadinya di kelenjar kelamin. Berperan dalam pembentukan variasi pada keturunan, betul ya. Variasi keturunan itu berkaitan dengan meiosis ya, karena kromosom anak kan tidak identik dengan induknya. Dan ada proses pindah silang yang tadi terjadi di profase 1, betul. Berperan dalam pembentukan sperma, paku, dan lumut. Oke, adik-adik, kalau ini kan pembentukan gamet tetapi pada tumbuhan berspora. Nah, perlu kalian ketahui bahwa pada tumbuhan berspora ini pengecualian adik-adik. Pembentukan gamet pada tumbuhan berspora itu tidak meiosis, melainkan mitosis. Nah, tumbuhan berspora ini meosisnya kapan? Meosisnya ya ketika dia membentuk spora. Proses membentuk spora itu baru dia meiosis. Kalau proses membentuk gametnya itu pakai mitosis. Berarti kalau nomor 2 salah ya, tidak berkaitan. Kromosom yang dihasilkan haploid untuk meiosis betul, menghasilkan 4 gamet tapi identik. Nah, identiknya ini yang salah. Berarti 1 dan 3. Jawabannya B. Nomor 17 soal UMB tahun 2009. Pada proses spermatogenesis, spermatosit sekunder memiliki sifat titik-titik. Nah, spermatosit sekunder ini kan hasil dari apa adik-adik? Meiosis 2. Kalau hasil meiosis 2 berarti kromosomnya pasti haploid. Dengan kondisi kromosom bagaimana adik-adik? Seperti ini, sama dengan mitosis. Jadi kalau hasil meiosis 2, kondisi kromosomnya kan pasti seperti ini. Berarti kromatidnya kromatid tunggal. Jadi dia haploid kromatid tunggal. Maka jawabannya B. Oke. Lanjut. Kita masuk ke soal nomor 18. UM-UGM tahun 2007. Selama spermatogenesis terjadi 1 kali mitosis dan 2 kali meiosis. Betulkah adik-adik? Betul ya. Mau itu spermatogenesis, mau itu oogenesis, 1 kali mitosisnya, 2 kali meosisnya. Ini benar. Pada spermatogenesis pembelahan meiosis 2, pada spermatosit sekunder menghasilkan 4 spermatozoa. Betul atau salah ya? Kita cek adik-adik. Awal dari itu apa? Spermatogonium, induk ya. Lalu spermatogonium membelah mitosis, menghasilkan 1 sel namanya spermatosit primer. Berarti ini 2N, ini 2N. Lalu ini meiosis 1 menghasilkan 2 sel namanya spermatosit sekunder. Kromosomnya N ya, karena mulai hasil meiosis 1. Lalu masing-masing ini jadi 2 gitu ya, membelah meiosis 2. Meiosis 2. Nah, menghasilkan 1, 2, 3, 4. 4 ini namanya spermatid. Nah, kondisinya haploid. Jadi, pada pembelahan meiosis 2, spermatosit sekunder menghasilkan 4 spermatozoa. Spermatozoa dengan spermatid sama atau beda? Tentu berbeda adik-adik, karena spermatid ini sperma yang belum matang ya. Jadi belum lengkap. Baru spermatid ini nanti pematangan, dia jadi spermatozoa. Jadi hasilnya bukan spermatozoa, tapi spermatid. Nah, berarti benar salah jawabannya C. Nomor 19, SNMPTN tahun 2009. Sel kanker adalah sel yang terus aktif membelah. Benar ya? Kenapa kok benar adik-adik? Karena sel kanker ini sifatnya memang pembelahannya kan tidak terkendali gitu ya.
sebab sel kanker tidak mampu mengendalikan mitosis. Oke, ciri khasnya sel kanker sekali lagi adalah pertumbuhan tidak terkendali. Nah, kalau pertumbuhan tidak terkendali berarti dia tidak mampu mengendalikan mitosis. Betulkah? Betul, karena mitosisnya tidak terkendali maka pertumbuhannya tidak terkendali. Jawabannya adalah A, benar-benar berhubungan. Oke, lanjut kita masuk soal yang terakhir. Soal UM-UGM tahun 2004, interfase yang terdiri atas G1S dan G2 merupakan tahap yang paling lama dalam siklus sel. Betul atau tidak? Tadi di awal ketika saya menjelaskan materi, interfase itu ciri khasnya apa adik-adik? Ada metabolisme sel yang ada replikasi DNA dan sintesis protein. Nah, karena dia ada metabolisme sel, maka dia butuh waktu paling lama. Jadi kalau tadi di awal saya cerita seandainya waktu itu 24 jam, maka kurang lebih 20 jam itu dihabiskan untuk interfase. Karena ini dalam siklus sel berarti benar ya. Kecuali kalau pertanyaan ini saya ganti di dalam mitosis. Nah, kalau dalam mitosis kan ada 4. Kalau dalam mitosis saja ya, ada pro, ada meta, ada ana, dan yang terakhir ada telo. Nah, kalau di dalam mitosis saja, maka yang paling lama adalah pro. Yang paling jelas kromosom itu adalah meta. Yang paling sebentar ya, paling singkat secara waktu. Nah, itu adalah ana. Begitu ya. Itu kalau di dalam mitosisnya. Karena ini dalam siklus sel berarti ada 2. Inter dan mitosis. Jadi kalau dibandingkan di antara keduanya, maka yang lama adalah interfase. Selanjutnya, sebab selama interfase sel mengalami masa istirahat dan aktivitasnya terbatas pada pembentukan kromosom untuk persiapan mitosis. Apakah di dalam interfase sudah ada kromosomnya adik-adik? Belum ya, karena pembentukan kromosom itu adanya di profase. Oke, jadi pembentukan kromosom tadi ini, pembentukan kromosom ini adanya di profase. Jadi bukan di interfase, karena interfase itu DNA. Oke, berarti tadi yang atas betul, yang bawah salah. Jadi jawabannya apa adik-adik? C. Oke. Selesai untuk 20 soal latihan pembelahan sel. Semoga kalian paham. Seandainya ada yang mau ditanyakan, bisa kita sambung lain waktu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.